Salam Indonesia Belajar. Kita berjumpa lagi adik-adik di jenjang SMP untuk melanjutkan pengertian kita tentang pengukuran besaran dan satuan yang wajib kita ketahui untuk mendalami sains fisika. Besaran pokok yang sudah kita ketahui pada perjumpaan yang lalu ada 7 ya. Masih ingat? Panjang, waktu, massa, temperatur, jumlah zat, kuat arus listrik, dan intensitas cahaya. Terutama bagi kalian yang duduk di jenjang SMP, diperkenalkan dan akan digali lebih dalam 4 yang pertama ini terlebih dahulu, yaitu panjang, waktu, massa, hingga temperatur. Nah, pada kesempatan kita kali ini kita akan lebih mengenal lebih jauh tentang keempat besaran pokok yang pertama ini. Untuk besaran pokok yang pertama yaitu panjang. Ya, panjang menggambarkan suatu jarak dari 2 titik tertentu secara lurus. Ya, itu disebut dengan panjang. Di dalam matematika kalian tentu sudah diajari cara mengukur panjang menggunakan alat-alat ukur tertentu. Nah, di dalam fisika panjang ini adalah sesuatu hal yang bisa kita ukur sehingga bisa kita bandingkan sesuai dengan pengertian pengukuran pada kesempatan yang lalu. Namun tidak hanya panjang itu saja sebagai besaran, tetapi juga memerlukan satuan agar jelas. Contoh seperti yang pertemuan lalu, jarak sekolah saya dengan rumah adalah 1 kilometer misalkan seperti itu. Nah, panjang ini memiliki satuan dalam sistem internasional yaitu meter. Ya, ini satuannya ya, meter. Saya tulis di sebelah kanan selalu. Ini adalah panjang, besarannya satuannya meter. Mungkin kalian seharusnya bertanya, seberapa panjangkah 1 meter itu? Nah, karena mengukur adalah membandingkan dengan sesuatu yang harus tetap, tidak boleh berubah, maka satuan meter seberapa panjang itu juga telah ditentukan. Ya. Yang penting adalah ketika kalian menggunakan alat ukur apapun, penggaris atau meteran roll, maka di situ akan jelas petunjuknya bahwa 1 meter sekian misalkan. Ya. Jadi roll meter apapun yang kalian beli, penggaris apapun yang kalian beli, jika mencapai ukuran 1 meter, maka panjang 1 meter itu tetap tidak berubah, sehingga menjamin kepastian kita dalam mengukur tadi. Jelas adik-adik? Kita lanjutkan. Besaran pokok penting yang kedua yaitu waktu. Waktu ini tidak bisa kita lihat, tetapi kita selalu setiap hari merasakan bahwa waktu ini selalu ada. Contoh, saya berjalan ke sekolah cukup lama. Nah, tidak jelas cukup lama seberapa lama. Oleh karena itu kita harus menentukan. Besaran waktu ini memiliki satuan yaitu sekon. Ya. Mungkin kalian ada yang bertanya, sekon, kalau dalam bahasa Indonesianya biasanya detik, boleh. Untuk sementara ini memang kita samakan begitu saja sekon dengan detik. Namun ada kalanya karena kita menggunakan sistem satuan internasional, kita menggunakan dalam bahasa aslinya ya, dalam bahasa Inggris second ya, artinya detik. Seberapa lamakah 1 sekon itu? Nah, itu juga sudah tertentu, tidak bisa berubah. Misalkan saya berjalan ke sekolah sebanyak atau selama 20 menit. Itu berarti 20 kali 60.
berapa? Ya 1200 sekon misalnya. Nah, sekon itu sudah tertentu, tidak boleh berubah-ubah lamanya, gitu ya. Baik, besaran pokok yang ketiga adalah massa. Apa satuannya? Kalian pasti sudah sering mendengar ya, kilogram. Nah, ini adalah satuan untuk massa. Pada kesempatan yang lalu saya tekankan, dan jangan lupa massa tidak sama dengan berat. Nanti pada perjumpaan selanjutnya kita baru tahu apa bedanya massa dengan berat. Besaran pokok yang keempat adalah temperatur atau suhu. Terbiasa di Indonesia kita mengatakan suhunya sangat panas. Seberapa besar panas itu? Harus bisa kita tentukan, ya. Sering kita menggunakan di Indonesia ini kebiasaan untuk satuan derajat Celcius ya, kalian sudah pernah dengar. Misalkan suhu kota Surabaya kali ini 32 derajat Celcius, katakanlah demikian. Namun untuk sistem internasional kita menggunakan satuan derajat Kelvin ya, jadi ini satuannya adalah dalam Kelvin. Nanti kita akan mempelajari pada kesempatan selanjutnya bagaimana pengubahan-pengubahan antara satuan yang satu dengan satuan yang lain. Kita tulis di sini Kelvin ya, karena ini memang sudah standar internasional. Demikian adik-adik untuk 4 besaran pokok yang pertama, terutama untuk di jenjang SMP. Beberapa besaran pokok yang lain yaitu jumlah zat, kuat arus listrik, dan intensitas cahaya lebih ditekankan untuk jenjang SMA. Namun nanti di kelas 3 SMP kalian akan menjumpai elektronika dasar, di mana di situ sudah mulai diperkenalkan tentang kuat arus listrik. Sampai berjumpa pada kesempatan selanjutnya.